Halo para viewers YouTuber yang gabutres, bagaimana kabarnya? Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan mereview film bertema horor. Film ini berasal dari Korea. Tanpa berlama-lama langsung saja check in. 이 불쌍한 여자애는 미천한 너 같은 게 뭘 할 수 있겠니? Diawali dengan seorang pendeta yang sedang mendoakan seorang gadis bernama Ji-eun. Namun karena si pendeta yang penakut diserang balik oleh setan tersebut dan mengakibatkan kematian gadis dengan cara melompat dari jendela. Inilah metamorfosis. Pada film kali ini, kita akan berfokus kepada sebuah keluarga yang sedang pindah rumah. Pada malam pertama, mereka terganggu dan tidak bisa tidur karena kebisingan yang disebabkan dari rumah tetangga mereka. Di pagi berikutnya, Hyunjo pingsan setelah melihat kucing yang tergantung di depan rumah mereka. Seperti drama pada umumnya, mereka sudah sampai di rumah sakit. Sepulang dari rumah sakit, sebuah mobil menghalangi pintu masuk keluarga tersebut yang kita tahu pemilik mobil adalah sang tetangga. Si ayah yang bernama Kanggu sudah emosi dan berniat ingin menegur tetangga tersebut. Namun setelah Kanggu masuk ke dalam rumah si tetangga, dia tiba-tiba panik dan ketakutan karena melihat banyak bangkai hewan dan salib posisi terbalik tergantung di langit-langit rumah. Dan pada malam berikutnya, keluarga Kanggo pun akhirnya melaporkan si tetangga ke polisi karena kebisingan yang disebabkan si tetangga. Dan pada saat polisi memeriksa rumah si tetangga, kita lihat rumahnya dalam keadaan rapi dan tidak ada bangkai ataupun salib yang digantung. Dan film pun berpindah kepada sang pendeta yang di awal kita lihat yang mana dia sedang diganggu hantu perempuan yang mati di awal tadi. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Sedikit informasi guys, sang pendeta yang bernama Jongsu merasa bersalah karena kegagalan dia pada saat mendoakan seorang gadis yang kerasukan di awal film. Jadi setiap malam dia kalau apa gitu diteror gitulah, merasa diteror. Kita berpindah ke Hyunjo yang sedang tidur, tiba-tiba terbangun karena selimutnya ditarik sesuatu. Dan pada saat dia duduk, tiba-tiba ditarik sang ayah dari belakang dan menatap tubuh Hyunjo sambil mengatakan, "Putriku sudah gede." Anjing. Coba Anda bayangkan jika Anda punya ayah seperti itu, malam-malam Anda tidur lalu dia datang. "Putriku sudah gede," katanya gitu ya kan. Pikiran kita negatif cuy. Di pagi hari berikutnya di meja makan pada saat Kanggu datang seakan-akan tadi malam tidak terjadi apa-apa. Hyunjo yang kesal pun langsung pergi. Kita lihat juga tingkah si ibu yang aneh. Dan pada saat Wongju mengatakan makanannya terlalu asin, tiba-tiba sang ibu marah dan menghempaskan seluruh piring di meja. Pada malam harinya, Kanggu yang baru pulang kerja dan mempertanyakan kejadian tadi pagi. Dan jawaban sang ibu membuat kita bingung, yang ternyata dia tidak ikut makan bahkan tidak ada masak karena sedang menjumpai temannya. Di lain tempat, pada saat Sonwoo yang sedang mandi, tiba-tiba Hyunjo datang dan menakuti Sonwoo. Setelah selesai mandi, Sonwoo datang ke kamar Hyunjo untuk mempertanyakan kejadian sebelumnya, yang mana Hyunjo berkata bahwa dia tidak ada keluar kamar atau tidak ada ke kamar mandi. 뭔 소리야? 나 계속 방에 있었는데. Hyunjo pun akhirnya menceritakan kejadian tadi malam yang dilakukan oleh ayahnya terhadap dirinya kepada Sunwoo. Namun Sunwoo tidak mempercayainya.
Dan tiba-tiba saat mereka sedang mengobrol, si ayah pun datang ke kamarnya dan mengambil pisau lipat dari meja dan ingin melukai Hyunjo, namun dapat digagalkan oleh Sunwo. Mereka berdua pun melarikan diri dari dalam kamar, namun tiba-tiba si ayah sudah di hadapan mereka dan melemparkan Sunwo hingga pingsan. Hyunjo yang ketakutan bersembunyi di dapur dan si ayah mencarinya. Pada saat Sunwo sudah sadar dari pingsannya dan tiba-tiba si ayah sudah berada di belakangnya. Pada saat Sunwo hampir dipukul, namun dihentikan oleh teriakan Hyunjo. Lalu Hyunjo pun memukul si pria tersebut dengan panci, namun tidak dirasakan oleh si pria itu. Dan si pria tersebut pun menyerang Hyunjo, dan tiba-tiba suara panggilan Kanggu dari bawah terdengar olehnya, dan dia langsung pergi menghilang. Pada saat Kanggu naik ke atas, dia pun keheranan yang mana Suno dan Hyunjo merasa takut di saat ayahnya mendatangi mereka. Beberapa saat kemudian, sang ibu pun datang dan mengambil palu di lantai, menyerang Sunwo dan Hyunjo. Namun mereka berdua dilindungi oleh Kanggu yang mengakibatkan tangannya harus terkilir. Setelah beberapa waktu kemudian, seorang ibu yang lain pun datang dari bawah dan ibu yang menyerang mereka pergi memasuki sebuah kamar. Pada saat Kanggu memeriksa kamar tersebut, tidak ada seorang pun di dalam. Namun palu yang digunakan untuk menyerang mereka terletak di lantai. Setelah kejadian aneh itu, Kanggu pun menelepon Jongsu atau si pendeta yang di awal kita lihat pada saat mendoakan seorang gadis yang kerasukan. Dan pada malam harinya Jangsu pun datang yang mana mereka langsung menceritakan kejadian aneh yang terjadi di rumah mereka. Jangsu pun menawarkan untuk tidur bersama di malam itu. Pada saat semua orang tidur, Jangsu memasuki rumah tetangga Kanggu yang mana ternyata kita ketahui bahwa sang pemilik rumah sudah tewas dibunuh oleh setan yang sedang mengganggu keluarga Kanggu. Jadi bisa disimpulkan guys, hal-hal yang dilihat oleh Kanggu di dalam rumah tersebut sebelum melapor ke polisi adalah penglihatan nyata. Namun setelah dia melapor ke polisi, penglihatan yang mereka lihat adalah ilusinasi atau yang tidak nyata. Lanjut. Kita lihat pada saat mereka semua sedang tidur, tiba-tiba Jongwoo kebelet. Namun karena tidak tega mengganggu orang tidur, dia pun pergi sendiri. Dan setelah Jongwoo keluar dari ruangan, seorang anak kecil yang menyerupai Jongwoo masuk dan membawa pisau. Pada saat anak kecil tersebut ingin membunuh Jongsu, namun tidak berhasil karena dia pun terbangun. Pada saat pagi hari berikutnya, Jongsu pun mengatakan kepada Kanggu bahwasanya mereka harus melakukan pengusiran roh jahat. Namun Jangsu tidak sanggup melakukannya, jadi dia harus menjemput temannya seorang pendeta yang bernama Baltazar. Sebelum Jongsu pergi untuk menjemput si Baltazar, Jongsu pun berkata bahwa Sunwoo lah hantunya dan berpesan untuk tidak mengizinkan Sunwoo keluar rumah. Jadi alasan Jongsu mengatakan bahwa Sunwoo lah hantunya kan pada saat mereka ingin makan ataupun sarapan pagi sebelum mereka minum, Jongsu menambahkan air suci gitu loh di minuman mereka dan Sunwoo kita lihat tidak meminum air tersebut. Kita lihat Hyunjo yang sedang berada di gudang tiba-tiba ditarik oleh suatu makhluk yang tak kasat mata ke dalam tungku pembakaran. Di tempat lain pada malam harinya, Jongsu yang sedang menjemput Baltazar diserang oleh burung gagak pada saat perjalanan menggunakan mobil yang menyebabkan mereka mengalami kecelakaan. Di rumah Kanggu, Sunwoo yang ingin keluar rumah tiba-tiba kepalanya dihantamkan ke pintu hingga pingsan oleh Kanggu karena teringat pesan Jongsu dan mengikat Sunwoo di tempat tidur.
Pada saat keluarga Kanggo sedang berkumpul, tiba-tiba Jongsu datang dengan keadaan terluka dan Kanggo pun memohon agar ritual pengusirannya dilakukan. Jongsu pun setuju. Namun ritual kali ini berbeda dari yang seharusnya, yang mana Jongsu mencambuk Sonwoo hingga terluka. Kita berpindah ke mobil yang digunakan Jongsu, yang ternyata Jongsu masih ada di lokasi kecelakaan dalam keadaan pingsan. Kanggo tiba-tiba mendengar bisikan setan yang mengatakan bahwasannya dia adalah ayah yang pengecut, penakut, dan tidak bisa melindungi keluarganya. Dan karena bisikan tersebut, dia pun hampir membunuh istrinya karena mengira bahwa istrinya adalah bukan istrinya. Dan kita lihat sang pendeta tersenyum aneh saat Kanggo ingin menyerangnya, namun si pendeta duluan memukulnya hingga terjatuh. Pada saat si Kanggo ingin dibunuh, namun dapat diselamatkan oleh Jongsu yang tiba-tiba datang. Saat Jongsu dan Kanggo pergi ke gudang, yang mana ternyata Hyunju yang sudah mati terbakar. Jadi kan di awal tadi kita lihat Hyunju ditarik oleh makhluk yang kasat mata ke dalam tungku pembakaran. Dan ternyata dia tidak dapat diselamatkan lagi. Beberapa saat kemudian Sonwoo pun datang, namun Jongsu menyadari itu bukanlah Sonwoo yang asli dan dia pun mengambil cermin ajaib yang menunjukkan wajah hantu tersebut. Namun karena Jongsu yang penakut membuat si iblis jadi lebih unggul daripada Jongsu itu sendiri. Dan karena keputusasaan, Jongsu pun dengan berani dan berdoa dengan mengorbankan dirinya untuk menjadi wadah iblis tersebut. Amin. Jadi kan kalau orang yang dirasuki oleh suatu makhluk, maka makhluk yang merasuki itu yang mengendalikan tubuh kita kan. Nah, tapi pada kali ini Jongsu berusaha untuk mengendalikan alam bawah sadar dia walaupun dia sedang dalam kerasukan. Jadi, pada saat Jongsu sedang dalam keadaan kerasukan, dia pun mengambil sebuah salib dan menjadikannya runcing, digunakan untuk membunuh dirinya sendiri. Jadi ceritanya gini guys, kalau ada orang kerasukan tapi dia bunuh diri dengan salib, nah mungkin gitu sih ceritanya. Jadi si iblis yang merasuki orang tersebut pun terkurung selama-lamanya gitu loh. Gitu dia mungkin gitu sih. Film pun diakhiri dengan Jongsu yang harus meninggal bersamaan dengan iblis yang merasuki dia. Ya bisa dibilang si iblis nggak kerasukan, namun sudah terkurung gitu loh. Jadi guys, pesan moral daripada film ini adalah jangan mandi pada malam hari, terus jangan menggunakan pakaian yang seksi, terus janganlah taruh lambang-lambang agama di bawah kolong ataupun di dalam gudang. Ya, kalau kita bikin contohnya dalam kekristenan kita bikin salib di bawah tempat tidur, itu bukan sama sekali menolong kita, bukan. Atau kita mengambil Alkitab baru kita bikin jadi bantal, itu juga bukan menolong kita sama sekali. Oke guys. Inilah video kali ini. Salam sejahtera, salam hangat, salam sehat. Jangan lupa makan, jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah. See you next time, see you in the next video. Video is the next. Hasta la pista amigo. See you next time. Annyeonghaseyo, kosenokeo.